Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih. Jumpa lagi bersama kami, Komsos Kuskupan Agung Merauke, dalam Renungan Harian, edisi Minggu 12 Desember 2021. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, atau lazim disebut Minggu Gaudete, Minggu Bersukacita. Sabda-sabda Tuhan yang diwartakan dan kita dengarkan pada hari Minggu Advent yang ketiga mengajak kita untuk senantiasa bersukacita di dalam kasih Tuhan. Kita diajak untuk selalu bersukacita, karena dengan bersukacita menandakan bahwa Tuhan yang datang semakin mendekat. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam sukacita Tuhan menyambut hari kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, dalam Injil yang kita renungkan pada hari ini, Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18, mewartakan kepada kita dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah pesan pertobatan Yohanes Pembaptis kepada umatnya. Dan juga yang kedua adalah Yohanes menyatakan bahwa sesudah dia akan datang yang lebih berkuasa. Para saudaraku umat Allah yang terkasih, poin pertama, pertobatan. Yohanes Pembaptis mewartakan kepada kita bahwa pertobatan yang pertama adalah barang siapa yang mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membagikan kepada yang tidak punya. Barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia melakukan yang demikian. Lukas bab 3 ayat 11. Warta ini mau menyatakan kepada kita, sekaligus mengajak kita bahwa di dalam pertobatan itu, kita hendaknya senasib dengan mereka yang menderita, mereka yang sakit. Dengan memberikan yang kita punya kepada mereka yang menderita, kita mengajak mereka untuk senantiasa bersukacita menyambut Tuhan yang datang. Pertobatan yang kedua yang diwartakan Yohanes Pembaptis adalah hendaknya kita jangan mengambil yang bukan menjadi hak kita. Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa kita janganlah menagih, hendaklah secukup dengan apa yang kita punya. Pertobatan yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis mengajak kita supaya kita jangan memeras, kita jangan merampas yang bukan menjadi hak milik kita. Dalam dunia zaman ini, korupsi merajalela di mana-mana. Ketidakjujuran pun demikian. Nafsu untuk uang dan kekayaan selalu terjadi baik di kalangan pemerintah, di dalam kelompok-kelompok sosial, maupun di dalam diri kita masing-masing, keluarga kita. Seringkali terjadi hal-hal yang demikian ini. Ketiga hal ini mengajak kita supaya kita senantiasa menyiapkan diri dengan sukacita. Kita harus menyatakan dengan jujur. Kita jangan takut, kita jangan khawatir untuk jujur, untuk memiliki, untuk melakukan apa yang kita punya. Sebab seperti yang diwartakan dalam bacaan pertama nubuat Sefanya, dan juga Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa kita jangan cemas, kita jangan takut, kita jangan khawatir, sebab
Tuhan adalah pahlawan bagi kita di dalam kemenangan. Tuhan akan mengangkat kita yang lemah. Yang terpenting adalah kita mewartakan kebenaran. Poin yang kedua adalah bahwa sesudah Yohanes Pembaptis akan datang Dia yang berkuasa. Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan, Ia datang membaptis kita dengan air. Tapi setelah Dia yang datang adalah Yesus Kristus sendiri, Mesias, akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Mesias membaptis kita bukan hanya sekedar pertobatan, pengampunan dosa, melainkan bagaimana kasih Allah terjadi di dalam kehidupan kita demi keselamatan kita. Para saudara umat Allah yang terkasih, masa Advent adalah masa yang penting, masa yang tepat supaya kita membaharui diri kita. Kita melakukan metanoia untuk menyambut hari kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Marilah kita terus membaharui diri. Marilah kita terus bertobat supaya kita dengan penuh sukacita menyambut hari Tuhan, hari kelahiran Sang Juru Selamat yang membawa damai, sukacita, dan kebahagiaan bagi kita dengan penuh hati yang gembira. Salve Bapak Ibu Saudara-saudaraku terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.